kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu. Doain ya, karena saat ini kondisi untuk bulan sekarang ini ya, saat Z membuat video ini di Juli 2020, keadaan penambahan pasien corona cukup banyak di Indonesia ya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara lainnya yang menonton Z, kita sama-sama doakan semoga Indonesia lebih baik, termasuk di negara di mana kalian berada. Kalau di tempat Z saat ini, ya saat Z membuat video di Taiwan, keadaannya cukup baik ya. Dan semoga dimanapun kalian berada juga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Sekarang Z akan bacakan mengenai siapa yang naksir kamu sekarang. Naksir ya. Naksir ini dia belum tentu akan melangkah. Naksir ini cuman kayak ngelihat kamu mungkin cakep ya, ganteng cantik, terus kemudian ya kepikiran kamu, naksir aja gitu ya. Belum tentu dia akan melangkah, tapi mungkin kamu kepo mungkin ya. Tapi yang pasti kan kalau dia naksir kamu, dia juga kepo sama kamu gitu. Tapi ya sekedar aja gitu ya. Apakah dia akan melangkah atau tidak? Apa yang akan dia lakukan itu beda, oke? Tapi nanti Z akan bahas juga. Oke, di sini ya saya akan bacakan. Di sini saya ada 3 pilihan, oke? Di sini ada Ancient Oracle, terus saya pakai Gutaro, dan di sini ada Russian Lenormand ya, Lenormand Rusia. Pilihannya saya menggunakan kristal amethyst ya. Kemudian batu obsidian warna hitam, kristal amethyst warna bening ya, yang pilihan pertama. Kemudian batu obsidian warna hitam. Oke, lebih kecil ya bentuknya ya. Dan saya pakai koin Cina kuno, ini koin asli yang saya dapat dari sepupu saya. Ya, ini koin zaman dahulu yang dipakai dalam transaksi keuangan. Oke, ini karena beliau adalah kolektor uang kuno juga, dan beliau bilang, kamu mau saya bagi satu. Saya simpan sampai sekarang karena saya suka, ya, saya suka energinya juga. Oke, ya. Saya kasih waktu kalian untuk memilih, ya, apakah kalian mau batu kristal amethyst, ya, yang berukuran sekitar 3 sentian ini, 3 senti enggak sih ini? Ini ada 5 sentian kali ya. Oke, kemudian ada batu obsidian hitam, ya. Kecil ya, dia sekitar diameter 1 kali 1-an gitu. Dan ada koin ya, koin Cina kuno yang ada lubang di tengahnya. Sekarang silakan pilih dulu. Sudah pilih? Sip ya, kita langsung masuk ke pilihan pertama dulu. Siapa sih yang naksir kamu? Oke, ya, siapa yang naksir kamu? Kita cek dulu. Siapa dia? So, di sini ada 8 of water. 8 of water di sini seseorang yang ini apa ya? Itu loh, orang yang memuja kamu, menyukai kamu, pemuja rahasia gitu. Ya, dia fans rahasia yang kau tidak tahu, ya. Dia menjauh dari kamu. Dia pokoknya sembunyi, nggak mau kamu tahu gitu. Dan dia memuja, lihat tuh, dia memuja, dia bahagia, dia suka gitu ya. Tapi dari belakang aja gitu. Artinya dia nggak benar-benar muncul, dia tidak terlihat. Oh, semakin membuatmu ini ya. Ini maksudnya bukan yang sekedar kayak cowok-cowok yang kalau kamu lewat atau cewek-cewek yang kamu lewat terus dia udah kayak ngeliat kamu saya di mall atau di mana. Enggak, ini bener-bener yang kayak ya ada kemungkinan kamu kenal gitu, tapi dia menyembunyikan diri. Oke. Terus kemudian di sini ada 6 of water. Nah, lucunya dia ini mungkin ada kayak semacam hubungan keluarga, atau kayak apa ya kalau saya bilang ya, pokoknya orang yang kayak punya relasi dengan keluargamu gitu.
Kan bisa aja saudaranya saudara jauh, punya saudara jauh, atau saudaranya saudara sepupu, atau temannya saudara sepupu gitu. Yang pokoknya ada hubungan dengan keluargamu gitu ya. Singkatnya sih seperti itu. Jadi dia memang, karena dia rahasia, dia aja ngerahasia, gimana saya mau masuk nih. Kalau saya masuk ke dalam alam bawah sadar dia, ya yang tampak di saya, dia suka, mungkin dia suka ngelihat sosial mediamu. Tapi kalau cenderungnya adalah kalau dia lebih suka ngelihat kamu secara langsung, ya. Tapi dia tidak apa istilahnya? Dia tidak berusaha gitu. Malah dia berusaha menyembunyikan diri, takut kalau ketahuan kamu. Gitu. Malu kali ya. Wish gitu-gitu pakai malu segala. Oh, kita lihat ininya deh. Ya, siapa tahu kamu mau menyelidikinya. Kita lihat dia punya zodiak. Ayo, kita cek dia punya zodiak. Di sini saya ada Queen of Air. Ini udah Air, Queen of Air. Terus di sini ada Two of Earth, oke. Di sini ada Two of Earth, ada Queen of Air, sama di sini ada King of Air. Ada ratu sama rajanya air ya, elemen udara ya, atau pedang, Queen of Air, King of Air, Queen of Swords, King of Swords, sama Two of Earth. Saya udah ngerasa kayak ini, kalau dua air ini sih dia pasti dia jatuhnya bisa di Gemini atau Aquarius ya, Gemini, Aquarius, dan di sini ada Capricorn. Cuman tambahannya karena didominasi oleh dua elemen udara ini, ditambah Libra lah ya, Gemini, Aquarius, Libra gitu ya. Saya ngerasa seperti itu, ditambah di sini dia elemennya Capricorn mungkin gitu ya. Jadi begitu apa ya, begitu mengalun ya, begitu menarik, tapi dia juga tegas gitu ya, elemen yang mencintai, menyukai dengan tegas. Mungkin ketegasan dia itu adalah dari yaitu kepastiannya untuk menyembunyikan diri darimu. Ngapain mas main sembunyi-sembunyi ya kan? Tapi ya udahlah ya, ada namanya pemuja rahasia. Ini pemuja rahasiamu. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Nah, saya lihat apa langkah dia terhadapmu. Kenapa ada si palmistry ini? Langkah dia terhadapmu, dia enaknya di mana ya ini ya? Karena ini kan nanti kalau saya buka kecil ya. Bismillah ya. Oke. Dia tuh dia berusaha seperti kamu kali ya, yang mungkin kepo, tapi kan kamu mungkin nggak tahu dia ya siapa ya. Kecuali kamu tahu nih, ada orang yang sembunyi-sembunyi suka sama aku. Nah, di sini dia tuh sepertinya kayak cari tahu kamu tuh zodiaknya apa. Mungkin seperti kamu yang suka nonton video pilih kartu, dia juga kali-kali nonton, atau dia juga mungkin ada kan yang tahu zodiak, ngitungin zodiak gitu ya kan. Kayaknya kayak gitu. Langkah dia sih masih sampai di situ, karena sembunyi-sembunyi dan mastery, sampai di mastery. Kepoin kamu banget, kepo banget, pengen tahu banget kamu. Misalnya kamu kerjaannya apa, karakter kamu apa, hobi kamu apa, tapi sampai di situ doang, ya, tidak lebih gitu. Jadi begitu keponya sampai ya kepo aja gitu, mentok doang sampai kepo, ya. Langkah dia hanya memastery, atau langkah dia tuh hanya kayak mengetahui segala sesuatu tentang kamu. Jadi aku ahli kamu gitu, ya. Enggak yang maju melangkah mencoba mencari tahu apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendekati, atau mungkin berusaha untuk mungkin
bisa ketemu atau ngobrol ora ono weh. Ora ono usahane. Aku bilang ora ono ya karena itu bahasa Semarang. Saya orang Semarang. Jawanya Jawa Semarang. Bukan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur jadinya bilangnya apa? Wes gak ono wes. Wes gak ono usahane sama sekali. Ya. Alright, tapi wah, hati-hati nih. Dia cincin ini kayaknya dia orang yang agak dalam tanda kutip psycho. Ya bukan psycho sih, maksudnya kalau sampai di tingkat parah banget dia bisa kayak gitu, psycho yang maksudnya kayak ngeliatin kamu, nyari tahu tentang kamu, pengen tahu informasi tentang, menggali informasi tentang kamu. Tapi kalau di level yang biasa sih dia hanya terikat untuk mengetahui kamu aja. Gitu. Nah tapi ini kan general reading ya. Mungkin aku juga nangkep kalau mungkin ya kalian lagi kuliah atau sekolah gitu ya. Nah langkahnya dia ya hanya mengalihkan pikirannya dengan belajar gitu ya. Dan dia pokoknya intinya sebenarnya sama sih ya. Ini hanya karena ada kartu buku dan cincin, ini hanya energi lain yang saya tangkap. Bisa jadi dia mengalihkan pikirannya dengan belajar supaya nggak kepikiran kamu. Tapi maksudnya supaya bukan nggak kepikiran, supaya nggak neka-neko gitu loh. Maksudnya kayak mau hubungi kamu atau ngapain kamu gitu kan. Nanti kan dia takut gitu ya. Dia nggak mau ketahuan. Kan dia pemuja rahasia gitu. Tapi kalau energi terbesarnya adalah dia mempelajari tentang kamu, terobsesi sama kamu, tapi tidak mau melangkah gitu ya. So ya maklum-maklum aja. Ada kok ya pria seperti ini, wanita seperti ini ada ya, sekedar doang, tahu doang, ngeliatin storymu terus, statusmu terus gitu. Tapi bisa jadi berusaha supaya kalau dia ngeliatin mungkin dia pakai akun palsu gitu. Atau gimana ya, pokoknya supaya tak terlihat gitu. Ada ciri-ciri yang seperti ini. Dan harap maklum ini bisa terjadi. Jadi kalian ya pokoknya santai aja, nikmati aja gitu. Kalau emang jodoh pasti bertemu, kalau enggak ya enggak apa-apa, biarin aja. Nambah-nambah fans ya, berarti kamu cantik, cakep, dan kamu bermutu. Oke, saya langsung ke part berikutnya. Yuk, terima kasih ya yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Like, subscribe, share, dan komen ya. Nonton terus juga podcast sih di iTunes dan Spotify dan webs. Sekarang namanya sekarang bukan webs namanya. Nanti saya kasih tahu, saya cek dulu sebentar ya, kasih saya waktu. Oke. Dan kita langsung ke part berikutnya yuk. Oke, tadi ke pause videonya dan sekalian saya mau kabarin juga podcast saya bisa didengarkan di Webs Indonesia yang sekarang sudah bisa diakses. Namun sekarang pakai nama Dengarkan ya. Jadi ketik Dengarkan di Play Store, Google Play Store, itu bisa cari dan download. Di sana kalian bisa cek saya ada podcast di sana ya. Jadi video YouTube-nya bisa dengarkan dalam bentuk audio aja. Mungkin mau hemat kuota, mungkin nggak mau lihat, mungkin mata lelah ya, mau dengerin suara saya aja bisa. Oke, iTunes, Spotify, dan dengarkan. Oke, kita langsung masuk ke part yang kedua ini. Di part yang kedua ini kita cek siapa yang naksir sama kamu. Di sini saya ada siapa dia dulu. Oke. Di sini saya ada Eight of Earth. Oke. Ada si Eight of Earth. Oke, terus di sini saya ada. Oh, kenapa nih ada 2 kartu 8? Dan Page of Fire. Oke, kirain 8 lagi. Oke. Ini si 2 angka 8 ini kalau saya bilang yang lagi naksir kamu ini bisa jadi
twin flame-mu kalau sudah kenal kamu. Kalau sudah kenal kamu ya. Kalau belum bukan. Oke. Karena dia naksir. Naksir ini sudah ngelihat kamu, sudah tahu. Kalau naksir itu di saya itu lebih ke kayak sudah pernah ketemu sih ya. Jadi bukan seperti yang kayak kenalan online gitu. Ya sudah ketemu, sudah pernah lihat kamu, terus kemudian mungkin baru cek kamu online gitu. Nah ini mungkin bisa jadi twin flame kamu, karena ada dua unsur 8 di sini, 8 of earth sama 8 of air. Tapi kalau saya tarik satu-satu energinya, dia ini orang yang, saya dari kartu ya, dari kartu ini dia ini orang yang pokoknya kalau dia kerja mungkin dia pengen kuliah lagi atau dia pengen melanjutkan pendidikan lagi, karena dia seperti mengembangkan, di sini ada selo gitu ya. Tapi dia seperti mengembangkan kemampuan dia gitu. Terus bisa jadi juga orang yang punya hobi kayak hobi musik, hobi seni gitu ya. Suatu hobi ya enggak suatu hobi yang tertentu gitu. Misalnya dia suka buat mebel, berbuat sesuatu gitu yang membutuhkan usaha dan daya dan pikiran. Kemudian di sini ada 8 of air. Si 8 of air-nya ini dia menandakan dia orang yang terkekang dengan kerjaan dia, hobi dia ini ya, skill dia ini, dia terlekat dengan apa yang dia lakukan ini. Dan dari Page of Fire, orang yang kayaknya nih bukan hanya udah kenal, tapi sepertinya kayak punya rasa antusias gitu loh sama kamu gitu. Jadi kayak misalnya kalau ketemu sama kamu mungkin kayak semangat gitu, apa kabar gitu, gimana kabarnya dan segala macam gitu ya. Menyembunyikan perasaan mungkin tidak, tapi tidak mungkin belum ngeklik aja kali ya gitu ya. Cuman sudah ada rasa suka, naksir gitu, karena dia kayak ini ada perasaan gitu, tapi ini belum bentuk cinta ya, jadi kayak baru kayak sekedar suka gitu. Lah kalau twin flames bukannya udah cinta. Kalau twin flames itu kan namanya manusia ya, dia dalam bentuk manusia, jadi dia untuk dia ketemu dan dia menyadari ini cinta itu butuh perjalanan. Tapi dia sudah mulai ada rasa di sini, dia sudah mulai ada rasa. Makanya rasanya seperti kayak dua penggambaran kartu ini juga gitu. Rasanya seperti kayak hati yang, perasaan yang berkembang tapi terikat, tapi sulit untuk maju gitu. Ya mungkin kayak belum aja sih kalau saya bilang. Ya ada kemungkinan bersatunya. Saya nggak bilang kemungkinan bersatu. Nanti kita cek dia bakal melangkah seperti apa gitu ya. Kita cek dia punya zodiak. Oke. Kalau di sini saya lihat dia punya zodiak udah pasti, kalau dari kartu Justice ya, dia udah pasti Libra. Oke. Terus di sini ada Ten of Earth ya, berarti bisa jadi Virgo, terus bisa jadi Aquarius. Oke. Di sini ada Seven of Air. Oke, dan mungkin juga karena nih elemen-elemen Justice sama si Seven of Air ini elemen pemberani ya, elemen udara juga. Bisa jadi ada tambahan Gemini atau Gemini gitu ya. Oke, seperti itu. Di sini ada Virgo. Itu untuk narik dia punya zodiak. Kita cek dulu apa yang akan dia lakukan terhadap perasaan dia yang naksir sama kamu ini, si cewek atau si cowok ini ya. Langkah dia apa? Pertama kita cek dari sini dulu ya. Saya ada Ornithomancy, Omen sama Black Cat Good Luck. Ini tuh kayaknya dia ini
kayak ngeliat dari jendela, tapi dari dalam rumah gitu. Jadi hanya inspeksi di dalam rumah. Jadi hanya ngelihat dari jarak jauh. Jadi hanya mengetahui doang, tapi kayak nggak membuat nggak membuat langkah. Tapi dia akan ada kartu si Black Cat good luck ya. Kayak amin pasti bisa kalau jodoh gitu. Nah mungkin dia itu kayak gini, kayak deketin gak ya? Enggak nanti kalau jodoh juga pasti ada jalannya gitu. Ya, dia tipikal yang berani, tapi dia tuh nggak mau gegabah. Maaf, dia nggak mau gegabah. Dia nggak mau pokoknya dia tidak mau membuat hal jadi rumit gitu. Ya, aku tidak mau gegabah, aku tidak mau sekedar ngomong belak-belakan nanti ditolak. Tapi sebenarnya kalau saya bilang karena feelingnya belum besar juga kali ya. Ini tuh belum bentuk cinta, ini tuh masih naksir gitu. Ini tuh masih kayak yang kayak ngelihat gitu kan. Ada kan ya kalau kalian masih dulu, mungkin sekarang udah usia berapa, dulu waktu SMA ada dong teman kalian yang suka kalau kalian jalan lewat gitu diliatin gitu. Kayaknya dia naksir gue deh gitu ya, kayak naksir saya deh. Tapi pas udah gimana apa misalnya kayak udah ngobrol bang, kayak biasa-biasa aja. Ya namanya orang naksir. Oh tapi kalau kalian ini twin flame, tidak bisa dipungkiri ya, namanya ketertarikan, saling narik kuat ya, saling narik kuat banget gitu. Jadi ya otomatis nanti tidak ada hubungan gitu. Apalagi kalau udah ketemu, apalagi kalau udah kenal. Oke. Dan dia akan melangkah seperti apa? Dia akan ini mah sama aja. Kartu pohon yang ketenangan dan kartu salib yang artinya takdir atau jalan atau karma. Wes kalau udah jodoh nanti juga ketemu, kalau nggak jodoh ya udah gitu. Langkah dia kayak gitu sih. Ini hanya stressing out aja. Ini hanya menekankan aja dengan hasil yang sama sebenarnya dengan dua kartu saya ini yang dari Ancient Oracle ya, sama aja. Jadi intinya kalau jodoh nggak kemana, udah nggak apa-apa. Dia kan karena dia ada Page of Fire, sepertinya dia mungkin dia akan temenan baik sama kamu, mungkin dia kenal kamu, mungkin dia menyapa kamu gitu, tapi tahapnya gitu aja ya. Tapi dia tidak maju lebih jauh lagi, dia tidak berusaha pokoknya dia tidak berusaha menekankan kalau dia suka atau gimana. Dia hanya kayak ya jadi teman baik aja, atau mungkin main aja, mungkin mungkin kalian ngobrol aja gitu ya, atau mungkin sekarang lagi pandemik mungkin kalian tidak mau kumpul mungkin ya, meskipun sudah new normal mungkin nggak mau kumpul, nggak mau bicara, nggak mau masih menghindari atau masih menjaga jarak ya, mungkin ngobrol chatting ya, mungkin video call, mungkin voice call, mungkin belum sampai video call ya, mungkin masih chat gitu ya, nggak apa-apa ya, mungkin tahap dia seperti itu. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2 ya, Obsidian. Terima kasih yang sudah mampir ke PAL ini. Jangan lupa komen ya di bawah ini ya. Kalau rasanya resonate, kalau Anda nonton YouTube, kalau ada di podcast didengarkan aja terus. Dan kalau mau personal reading ada di bagian deskripsi ya, nomor WhatsApp saya. Kita langsung ke PAL yang berikutnya yuk. Oke, yang pilih PAL berikutnya ya, yang koin kuno, koin Cina kuno yang ada lubang di tengahnya. Di sini ini China ya. Oke. Kita lihat siapa yang naksir kamu sih. Dari atas ini. Saya di sini ada Seven of Water. Naksir tapi dia tahu apa daya tangan tak sampai. Oke. Ada usahanya dia itu ya. Jadi dia naksir juga ada usahanya, meskipun dia tahu kayaknya belum tentu kamu bakal terima dia, atau kayaknya rada sulit untuk kamu terima dia, makanya dia naksir doang. Mungkin kayak punya keraguan gitu ya, karena dia merasa seperti kayak dari Seven of Water tuh dia ngerasa seperti kayak mengidamkan sesuatu, tapi mengidamkan kamu ya.
kamu tuh adalah, tapi bisa juga seperti kayak menginginkan sesuatu yang mungkin dia belum tahu kali ya, bisa tidaknya dapetin kamu, tapi dalam persepsi atau pandangan dia, ia tidak bisa. Dari Four of Fire terlihat kalau dia itu melihat kamu sepertinya dia bahagia dan dia juga ada usahanya gitu ya. Mungkin bicara sama kamu, ada Eight of Fire soalnya, jadi kayak ada bicara sama kamu, mungkin ada usaha untuk ya mungkin gercepnya dia gitu ya, karena dia sepertinya kayak cinta pada pandangan pertama. Sebentar, saya mau bersin. Lanjut, gak jadi bersihnya. Seperti cinta pada pandangan pertama gitu ya. Jadi ya udah, lanjut, karena namanya udah cinta pada pandangan pertama ya, dia teruskan aja. Dia yakin ini cukup, apa ya, ya namanya perasaan ya, dia nggak bisa lawan gitu ya. Dia juga cenderungnya tuh sama kamu ini sudah, apa ya, mungkin udah pernah menyatakan perasaan gitu. Mungkin atau dia pokoknya udah kode-kodean gitu ya. Naksir dia sama kamu, tapi kode-kodean doang. Ya, kalau kamu paham, kalau kamu ngerti gitu ya. Ya, dia ini udah cukup dekat dengan kamu. Karena dia udah love at the first sight. Dia udah cinta pada saat dia pertama kali ketemu kamu. Dan biasanya apalagi laki-laki ya, matanya gak bisa membohongi gitu. Laki-laki cukup tegas gitu. Kalau wanita kadang ya bisa juga gitu ya. Tapi wanita dia pakai hati gitu ya. Sehingga dia cenderungnya kalaupun dia kayak suka, tapi dia nggak akan terlalu kayak seperti cowok yang bakalan lantang dan tegas untuk ngeliatnya kan, pandangan mata ke si cewek atau si pasangan yang dia suka. Kalau wanita cenderung seperti malu-malu gitu ya. Nah, kalau ini cenderungnya kayak berani melihatmu gitu. Dia laki-laki, dia wanita tidak masalah, tapi dia berani melihatmu, berani menunjukkan ekspresinya kalau dia tuh suka sama kamu. Dan dia berarti sudah ada di sekitarmu, dan dia berarti sudah dekat dengan kamu, dan dia naksir sih. Ya, tapi bukan berarti kalian sudah pacaran, DTM atau apa. Karena dia naksir, belum tentu kalian sudah berhubungan dekat sekali. Tapi bisa jadi kalian ini teman baik, ya bisa jadi dia tuh sudah pernah menunjukkan perasaannya, mengungkapkan perasaannya seperti itu. Ya, itulah siapa dia. Zodiaknya apa weh? Ada Page of Earth, ada Two of Fire, ya. Ada Three of Water. Ada 3 elemen di sini ya, elemen tanah, bumi, elemen api, sama elemen air. Ada api sama air. Oke. Tapi ya, jadi dia bisa Capricorn, dia bisa Aries ya, dan dia bisa juga Cancer, oke, gitu, ya. Itu untuk dia punya zodiak ya, Capricorn, Aries, Cancer, karena dia beda elemen semuanya di sini, berarti bisa dari ketiga elemen ini ya. Kalau emang belum resonate mungkin bisa jadi dia pokoknya di zodiak yang di elemen tanah, api, sama air. Oke, seperti itu. Ya, secara lebih luasnya aja ya. Lebih spesifiknya tadi zodiak yang sudah saya sebutkan. Terus udah gitu kita cek juga ke apa langkah dia. Karena si dia ini orang yang saya cek dulu ini ya, karena karakternya dia kan dia orang yang nampaknya kan punya karisma gitu ya, orang punya karisma dan maju terus, tapi tetap juga berani untuk berhenti kalau belum saatnya gitu. Saya lihat dari Two of Fire juga,
Dan karena dia tahu tujuan dia adalah untuk kebahagiaan bersama, Tree of Water. Oke, seperti itu. Jadi bukan yang sekonyong-konyong langsung kayak mau maju gitu. Dia pernah mengungkapkan perasaan, tapi kalau kamunya sudah pernah menolak atau bilang tidak, gak akan maksa. Aku ya orangnya kayak gitu, gak akan maksa-maksa. Aku bukan tipikal yang pemaksa yang akan membuat kamu terlena dengan dengan rayuanku atau apa, enggak sih. Kalau emang kamu nggak mau ya nggak akan dipaksa gitu ya. Pokoknya dia orangnya, karena dia cinta pada pandangan pertama, mungkin dia juga inginnya kamu membalas perasaan dia gitu ya. Ini sih udah cinta, ini karena namanya aja udah cinta pada pandangan pertama, Eight of Fire. Alright. Aku di sini ada Lost Chance sama Dreams Incubation. Dia bakalan mencoba lagi. Kalau dia udah nyatain perasaan atau menunjukkan kode-kodean, dia akan mencoba lagi. Ada chance di sini. Yes, no-nya, udah nggak apa-apa lah. Lihat dulu, siapa tahu. Ya, bisa. Gitu. Beneran deh, dia mau nyoba lagi. Ya, tinggal tunggu waktu aja, dia akan nyoba lagi. Nah, di sini ada kartu Dreams Incubation. Dalam mimpi, sebenarnya ini bukan berarti mimpi ya, kecuali kalau dia memang saking sukanya sama kamu, kepikiran kamu banget gitu ya. Tapi cenderungnya bukan seperti yang psycho yang kayak naksir berat sama kamu sampai pengen banget mendapatkan kamu, enggak. Tapi dia seperti kayak keinget kamu terus gitu. Nah, di sini ada Dreams Incubation, sehingga bisa terbawa ke alam mimpinya. Itu kalau seseorang ya sudah sampai dalam tidurnya pun ke bawah mimpi itu, kalau diartikan ada yang bisa kayak apa, mungkin aku jodoh sama dia, bla 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 gitu ya. Ingat, mimpi itu alam bawah sadar. Kenapa kamu bisa bertemu dengan dia dalam mimpi? Itu adalah karena kamu memikirkan dia. Otomatis itu terbawa ke dalam alam bawah sadarmu. Kecuali kalau memang dalam mimpimu ini dia melakukan sesuatu. Contohnya saja dia seperti bicara tapi tidak ada suaranya gitu. Mungkin dia ingin mengungkapkan sesuatu. Nah, bisa aja ada pesan lain yang mesti kamu tangkap gitu. Tapi kalau saya lihat di mimpi ini kayaknya emang kamu kepikiran dia banget, makanya terbawa sampai alam bawah sadarmu. Dikontrol ya sayang ya. Dianya yang mesti dikontrol ya, bukan kamu ya. Orang dia yang mimpi ya. Gimana lah ya, namanya orang ya kan. Udah deh, nggak bisa dikasih tahu. Dia bakalan mencoba untuk cintanya. Dia bakalan misalnya dia sekarang, misalnya dia udah pernah ketemu kamu. Nah, kalau yang di sini mungkin ada yang bisa jadi ketemu online gitu ya. Tapi sih ya nggak tahu, kalau yang untuk yang kali ini saya spesialkan bisa jadi ketemu online deh. Karena ini ada kartu kapal sama cinta. Bisa jadi dia itu naksir berat sama kamu, kayak karena ini cewek cakep ya. Mungkin lihat dari foto-fotomu di Instagram, mungkin sosial media, mungkin di online dating, apapun tuh. Terus kayak dia tuh bersedia untuk pergi ke tempatmu dimanapun kamu berada. Mau banget gitu. Ya, dia udah punya rasa suka. Ya, berani ya dia ya. Oke, kita kasih kita kasih standing applause ya, tepuk tangan untuk dia karena dia berani mencoba gitu. Namanya orang ya, kalau ada usahanya hargai, tapi tergantung kamunya gimana, dan siapa tahu kamu sudah tahu juga orangnya siapa. Inilah dia yang naksir kamu. Oke, seperti itu untuk yang pilih pilihan terakhir yang koin kuno. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa Z sudah ada di podcast Spotify, iTunes, dan ada di
dengarkan juga yang bisa di-download di Play Store ya. Dengarkan, ketik dengarkan di situ bisa download audio Z juga. Dan kemudian jangan lupa follow Z di Instagram @moonlight_affirmation sama dengan nama YouTube Z Moonlight Affirmation, disambung ya @moonlight_affirmation. Z mau pamit dulu, semoga kalian semua berbahagia, sehat selalu ya. Dan siapapun yang taksir sama kamu ini, kita sama-sama berdoa semoga dia maju terus pantang mundur, kecuali kamunya udah nggak mau. Ya nggak apa-apa lah ya, nambah-nambah fans ya selama dia nggak ganggu kamu ya. Kalau dia memang udah naksir, dia mau ngasih materi apa gitu ya, terima aja loh. Ya udahlah, pokoknya kamu deh yang ngatur ya. Saya cuma doakan yang terbaik aja untuk kalian. Oke, saya pamit dulu semuanya, bye bye.